Pengumuman penerimaan tamtama baru Kesultanan Demak disambut sukacita. Para pemuda yang merasa dirinya sakti, digdoyo, kuat tangguh, dan berkemampuan tinggi datang dari berbagai penjuru Demak untuk mengadu peruntungan. Mereka datang ke alun-alun istana Kesultanan Demak dengan semangat tinggi dan harapan membumbung menggapai cita-cita untuk menjadi tamtama unggulan Kesultanan Demak. Namun ujian yang harus mereka hadapi juga bukan main-main. Mereka tidak hanya harus mampu mengalahkan semata-mata, melainkan meremukkan kepala banteng liar dengan sekali pukulan tangan kosong. Seorang demi seorang pemuda memasuki alun-alun yang telah dipagari para prajurit dengan seekor banteng liar telah berada di dalamnya. Dengan tangan kosong, calon tamtama dibiarkan berhadap-hadapan langsung dengan banteng liar yang besar lagi bertanduk runcing itu. Banteng yang marah karena dikurung, sengaja dikurangi jatah makannya dan terus digoda agar kian marah. Sang banteng liar akan menerjang sekuat-kuatnya dan calon tamtama akan melontarkan hantamannya serta berharap kepala sang banteng liar akan remuk karenanya. Kebanyakan calon tamtama yang maju dalam ujian itu tak bisa melakukannya. Hanya segelintir orang saja yang mampu melewati ujian berat itu. Amat sedikit pula yang mampu mengalahkan banteng liar. Apalagi meremukkan kepala hewan liar yang tampak ganas itu. Mereka hanya bisa merobohkan sang banteng dengan hantaman kerasnya. Sebagian calon tamtama yang lain mengalami kegagalan total setelah tanduk-tanduk runcing sang banteng telak mengena tubuhnya hingga membuatnya terluka. Tinggal beberapa calon tamtama lagi yang belum diuji. Tampaknya tak akan tercapai kehendak Sultan mengumpulkan 400 tamtama baru untuk memperkuat pertahanan Demak Bintoro. Hal ini meresahkan Joko Tingkir. Meski ia hanya bertugas sebagai tamtama penguji, maka ia sejenak menghentikan pengujian. Hendak dilaporkannya kejadian itu kepada Patih Wonosalam agar segera diteruskan kepada Sultan Trenggono. Hendak pula ia usulkan agar calon tamtama yang berhasil merobohkan banteng liar hendaknya dipertimbangkan menjadi tamtama baru. Meski mereka tidak berhasil meremukkan kepala banteng liar itu, namun kemampuan mereka ia anggap cukup untuk menjadi tamtama unggulan Kesultanan Demak Bintoro. Setelah nanti mendapat pelatihan keprajuritan. Namun belum juga Joko Tingkir menghadap Patih Wonosalam, seorang calon tamtama telah mencegahnya, menghadang langkahnya. "Maaf, Ki Lurah," katanya mengagetkan Joko Tingkir. Joko Tingkir menatap calon tamtama yang berani menghadang langkahnya itu. "Ada apa? Janganlah ujian ini Ki Lurah hentikan dulu. Ki Lurah belum melihat kemampuan hamba." "Maaf, saudara. Nama hamba Dadong Awo,"
jawab calon tamtama itu tegas. Ia berani memotong ucapan Joko Tingkir. Suaranya keras, tampaknya sengaja ia keraskan agar sekalian orang di alun-alun itu mendengarnya. Hamba pemuda Digdoyo dari Kedupingit, yang paling Digdoyo di Kedupingit, di wilayah Kedupingit dan sekitarnya, tak ada yang sanggup mengalahkan hamba. Tidak juga pemuda atau orang tua. Tidak ada yang berani melawan hamba. Jangankan melawan, mendengar nama hamba pun mereka akan lari terkencing-kencing karena ketakutan. Dadung Awu menyambung ucapannya dengan tertawa terbahak-bahak. Joko Tingkir menatap wajah Dadung Awu yang tegas-tegas mengguratkan kesombongan itu. Wajahnya kasar dengan kumis tebal dan cambang serta jenggot awut-awutan seperti rambut panjangnya. Ia mengikuti ujian tanpa mengenakan baju, seperti sengaja memamerkan kekekaran tubuh, otot-otot luar menonjolnya, dan banyaknya bulu yang tumbuh di dadanya yang bidang kekar. Joko Tingkir mencoba bersabar. Bagaimana sesungguhnya maumu, Awu? Ki Lurah jangan pergi dulu. Lihat dulu kemampuan hebat hamba. Kian melangit kesombongan Dadung Awu. Hamba akan pecahkan kepala banteng itu dengan sekali pukulan tangan kosong hamba. Jika perlu, kerahkan semua banteng-banteng liar yang diujikan untuk hamba hadapi. Semuanya pasti akan hamba remukkan kepalanya. Ucapan Dadung Awu menimbulkan kejengkelan Joko Tingkir. Jengkel pula para prajurit Demak dan sekalian orang yang mendengarnya. Pemuda dari Kedupingit itu benar-benar menjulang melangit kesombongannya. Awu, engkau sanggup melakukannya? Joko Tingkir masih mencoba bersabar. Ki Lurah, meremukkan kepala banteng liar itu permainan anak kecil. Permainan anak kemarin sore. Sesungguhnya bukan untuk ujian masuk calon tamtama unggulan Demak. Terlalu mudah bagi hamba untuk melakukannya. Kesombongan Dadung Awu kian mengemuka, membuat siapapun yang mendengar ucapannya kian jengkel. Bahkan jika Ki Lurah hendak mengetahui kedikdayaan hamba, hamba akan biarkan tanduk-tanduk runcing banteng liar itu mengenai tubuh hamba. Tak akan tanduk-tanduk itu mampu melukai tubuh hamba. Tubuh hamba laksana besi yang tak mungkin dapat terluka oleh tandukan banteng liar itu. Bahkan oleh senjata tajam apapun juga. Mata Joko Tingkir membesar, menatap lekat-lekat Dadung Awu. Tubuhmu kebal, Awu. Silakan Ki Lurah uji. Dadung Awu mengedepankan dada bidangnya dan jelas-jelas menantang Joko Tingkir. Ki Lurah tentu mempunyai senjata andalan, bukan? Cobalah. Ki Lurah, tusukkan senjata Ki Lurah itu ke tubuh hamba. Boleh keris, pedang, trisula, tombak, atau apapun juga. Silakan uji kekebalan tubuh hamba. Silakan pilih bagian tubuh mana yang Ki Lurah ingin tusuk. Tusuklah sesuka hati Ki Lurah. Berkali-kali pun boleh. Untuk yang kesekian kalinya, Joko Tingkir masih mencoba bersabar.
meski hatinya telah diamuk kejengkelan yang sangat. Ditekankannya kejengkelan itu agar tak tampak pada wajahnya. Katanya, "Dadong Awu, Kesultanan Demak ini memang membutuhkan tamtama yang tidak hanya sakti dan mempunyai kemampuan lebih, melainkan juga baik sifat serta perangainya. Kesultanan Demak bukan tempat untuk memamerkan kesombongan." "Sombong?" Dadong Awu tertawa keras-keras. Giginya yang besar-besar berwarna kuning kian menyebalkan Joko Tingkir dan juga orang-orang yang melihatnya. "Ki Lurah menganggap hamba ini sombong?" Sekalian prajurit dan orang mendengar ucapan Dadong Awu kian jengkel dengan perilaku Dadong Awu. Mereka mendengus, geram betul dengan lagak pemuda luar biasa sombong dari Kedu Pingit itu. "Ki Lurah," kata Dadong Awu lagi setelah tawanya terhenti. Tantangannya pun kian menjadi-jadi. "Hamba berbicara sejujurnya apa adanya. Hamba menyatakan jika tubuh hamba kebal, tak mempan oleh tusukan senjata tajam apapun. Karena seperti itu kenyataannya. Kenapa Ki Lurah menganggap hamba sombong? Buktikan kebenaran ucapan hamba. Lekas Ki Lurah hunus senjata andalan Ki Lurah dan tikamkan pada tubuh hamba. Tikamkan bagian tubuh hamba mana yang hendak Ki Lurah tikam. Buktikan Ki Lurah, apakah Dadong Awu itu sombong atau berkata yang sebenarnya?" Menghadapi perilaku Dadong Awu yang luar biasa congkak itu, Joko Tingkir masih kembali mencoba bersabar. Sejenak ia terdiam, seraya menggeleng-gelengkan kepala. Ia tak bisa mengerti ada orang yang begitu cemooh. Sikap Joko Tingkir kian membuat kesombongan Dadong Awu menjadi-jadi. Lantang-lantang ia berseru mengemukakan tantangannya. Jika Ki Lurah masih juga kurang puas, setelah Ki Lurah menusukkan senjata andalan Ki Lurah, semua prajurit di tempat ini hendaknya menusukkan kerisnya beramai-ramai ke tubuh hamba. Semuanya buktikan kekebalan tubuh hamba Ki Lurah. Kemarahan Joko Tingkir pun tiba. Ia telah berulang-ulang mencoba bersabar dan mengingatkan, namun Dadong Awu tak juga bisa diingatkan. Dadong Awu sepertinya memang bukan sosok yang bisa diberi kesabaran. Malah Dadong Awu terus mengemukakan tantangannya. "Baik, jika itu maumu," kata Joko Tingkir pada akhirnya. Kesabarannya telah habis. Dadong Awu mencibirkan bibirnya. "Lekas hunus senjata andalan Ki Lurah. Lekas tusukkan ke tubuh hamba. Untuk membuktikan kekebalan tubuh, tak perlu kiranya aku menggunakan senjata andalanku," kata Joko Tingkir. Ia lalu berjalan menuju pinggir alun-alun dan memetik beberapa lembar daun sirih. Dikulungnya lembaran daun sirih itu, seraya kembali berhadapan dengan Dadong Awu. Lantas digigitnya ujung runcing gulungan daun sirih itu. Dadong Awu terkekeh-kekeh melihat tindakan Joko Tingkir. "Hamba minta diuji kekebalan tubuh hamba dengan tusukan senjata andalan Ki Lurah, bukan hendak menginang." Dadong Awu tetap terkekeh-kekeh. Ketika tangan Joko Tingkir bergerak hendak menusukkan gulungan daun sirih itu ke tubuhnya. Mendadak tawa Dadong Awu terhenti.
Tubuhnya tersentak keras ke belakang. Ia limbung dengan mata membelalak besar. Gulungan daun sirih yang ditusukkan Joko Tingkir ternyata membuat dadanya pecah seketika. Darah dari pecahnya dada Dadung Awo muncrat, memancar. Tubuh Dadung Awo kemudian rebah berkalang tanah dengan mata melotot, berkelojotan beberapa saat sebelum akhirnya terdiam. Para prajurit Demak yang telah geram dengan kesombongan Dadung Awo segera menghunuskan keris masing-masing. Entah siapa yang memulai. Mereka bergerak serempak, kemudian menghujamkan keris beramai-ramai ke tubuh Dadung Awo, seperti yang diminta pemuda dari Kedupingit sesaat sebelum nyawanya terbang. Jasad Dadung Awo tampaknya mengerikan dengan banyaknya luka di hampir sekujur tubuhnya. Joko Tingkir berseru menghentikan amukan para prajurit. Di depan tubuh membisu Dadung Awo, Joko Tingkir berujar, "Wahai calon tamtama Demak, ketahuilah, Demak Bintoro memang membutuhkan para prajurit yang digoyo, namun tidak yang berasal dari sifat sombong. Kesombongan hanya akan membuahkan malapetaka seperti yang dialami pemuda dari Kedupingit ini."